Assalamualaikum, nama saya Fatihah, semester 3 Prodi PIAU. Halo guys, perkenalkan nama saya Dini Arianti, Prodi PIAU semester 3. Hai guys, perkenalkan nama saya Elsa Aulisti, Prodi PIAU semester 3. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, dan terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan konseling untuk memfasilitasi peserta didik agar lebih percaya diri dan mandiri. Jadi, dengan adanya bimbingan konseling, diharapkan peserta didik lebih percaya diri dan mampu berkembang dalam berbagai bidang, seperti bidang akademik dan non-akademik. Dalam pendidikan anak usia dini, bimbingan dan konseling juga sangat perlu dilakukan, yaitu untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik, kemudian membantu peserta didik dalam pembelajaran atau akademik, serta membantu peserta didik mencapai karir yang diinginkan. Pertama, ada bimbingan pribadi sosial. Nah, bimbingan pribadi sosial ini sangat penting dalam upaya kepribadian sosial anak usia dini, di mana anak usia dini merupakan periode kritis dalam pengembangan manusia, di mana kemampuan sosial mereka mulai terbentuk dan berkembang, terbentuk dengan adanya interaksi sosial dan dengan lingkungan, baik dengan orang tua, guru, teman sebayanya, maupun lingkungan sekitarnya. Nah, memainkan peran juga dapat membentuk pola pikir dan perilaku sosial anak, di mana anak-anak mulai belajar berbagi, berinteraksi, dan memahami perasaan orang lain. Mereka juga mengembangkan komunikasi dan membangun hubungan yang sehat pada orang lain. Namun, tidak semua anak sama. Beberapa anak masih memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya, ataupun untuk mengungkapkan emosi atau menyelesaikan masalah secara positif. Ketika anak-anak mengalami kesulitan, hal ini terdampak pada kesejahteraan mereka. Mereka mungkin merasa cemas, tidak percaya diri. Oleh karena itu, penting bagi kita peserta didik untuk membimbing pribadi sosial kepada anak usia dini untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Sosial yang baik biasanya terrefleksi dalam kemampuan anak untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Yang pertama, itu kemampuan berempati pada teman-teman. Dan yang kedua, dapat mengorganisasi teman-temannya melakukan tugas. Yang ketiga, mudah memahami perasaan orang lain. Dan yang keempat, memiliki perhatian besar terhadap teman-temannya. Dan pendamping juga dapat mengembangkan kemampuan pribadi sosial anak dengan cara menstimulasi melalui kegiatan bermain. Dan selama bermain, anak-anak dapat berinteraksi dengan teman-teman sebayanya dan meningkatkan lagi sosial mereka ketika bermain dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Kali ini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling karir. Konseling karir adalah layanan yang dirancang untuk membantu seseorang menemukan jalur karir yang tepat. Konselor karir akan membantu kita menemukan karir yang cocok dan sesuai dengan potensi diri kita. Kemudian ada tujuannya juga loh guys. Apa ya yang dimaksud dengan tujuan bimbingan karir di sekolah? Program bimbingan karir di sekolah bertujuan untuk membantu anak dalam merencanakan karir di masa mendatang nih, agar karir yang dipilih sesuai dengan bakat, minat, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Jika seseorang memperoleh karir yang tepat, maka hidup orang akhirnya akan bahagia. Gimana? Jadi,
dalam bimbingan berkarir juga ada aspek-aspeknya nih. Yang pertama itu ada pemahaman terhadap dunia kerja. Yang kedua, perencanaan dan pemilihan karir atau jabatan profesi tertentu. Yang ketiga itu ada penyediaan berbagai program studi yang berorientasi karir. Yang keempat, ada nilai-nilai kehidupan yang berkenaan dengan karir. Yang kelima, cita-cita masa depan. Yang keenam, minat terhadap karir tertentu. Yang ketujuh, kemampuan dalam bidang karir tertentu. Yang kedelapan, bakat khusus terhadap karir tertentu. Yang kesembilan, kepribadian yang berkenaan dengan karir tertentu. Yang kesepuluh, harapan keluarga, masa depan karir yang akan diperoleh. Yang kesebelas, penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan yang terkandung dalam karir atau jabatan dan profesi tertentu. Terperinci dijelaskan bahwa banyak sekali tujuan yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan pelayanan bimbingan belajar. Kemudian ada nih teman-teman tujuan dari bimbingan belajar yang dapat dirumuskan secara efisien. Yang pertama itu mencarikan cara-cara belajar yang efisien dan efektif bagi seorang anak atau sekelompok anak. Yang kedua, menunjukkan cara-cara mempelajari sesuatu dan menggunakan buku pelajaran. Yang ketiga, memberikan informasi atau saran dan petunjuk bagaimana memanfaatkan perpustakaan. Yang keempat yaitu membuat tugas sekolah dan mempersiapkan diri dalam ulangan dan ujian. Yang kelima, memilih suatu bidang studi, mayor atau minor, sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, cita-cita, dan kondisi fisik atau kesehatan. Yang keenam, menunjukkan cara-cara menghadapi kesulitan dalam bidang studi tertentu. Yang ketujuh, menentukan pembagian waktu dan perencanaan jadwal pelajarannya. Yang kedelapan, memilih pelajaran tambahan baik yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah maupun untuk mengembangkan bakat dan karirnya di masa depan. Materi yang ketiga yaitu bimbingan belajar konseling. Ada yang udah tahu belum ya apa sih yang dimaksud dengan bimbingan belajar? Nah, bimbingan belajar adalah proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengatasi masalah yang menghambat proses pembelajaran. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah untuk membantu peserta didik mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi, mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki, membentuk kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan rasa ingin tahu, menumbuhkan motivasi, dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Bimbingan dan konseling belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk konseling sebaya. Konseling sebaya dapat membantu siswa untuk yang pertama, membantu kekuatan dan rasa kebersamaan. Yang kedua, memberikan kepercayaan kepada siswa untuk bercerita tentang masalah yang dialami. Yang ketiga, itu ada menumbuhkan rasa ingin empati, rasa saling empati, dan juga saling percaya loh. Bimbingan dan konseling belajar ini juga harus memenuhi sejumlah asas nih, seperti kerahasiaan, kesukarelaan, dan juga keterbukaan. Jadi, dari materi bimbingan konseling belajar itu mencakup banyak hal loh guys. Yang pertama itu, kita sudah tahu nih pemantapan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Yang kedua, pengembangan kemampuan belajar dan menulis secara cepat. Yang ketiga, pemantapan penguasaan materi pembelajaran. Yang keempat, pemahaman tentang pemanfaatan
hasil teknologi bagi pengembangan pengetahuan. Yang kelima, pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya bagi pengembangan pengetahuan. Yang keenam, ada pemahaman tentang pemanfaatan perpustakaan. Yang ketujuh, ada masa orientasi belajar di perguruan tinggi atau jenjang pendidikan lebih tinggi.